5 tanda Allah tidak merestui hubungan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, setiap hati pasti pernah jatuh cinta. Rasa itu datang tiba-tiba, menggoda jiwa, menggerakkan langkah untuk lebih dekat. Namun tahukah kita bahwa tidak semua cinta yang terasa indah itu diridai oleh Allah? Hari ini, kita akan merenungi bersama 5 tanda bahwa Allah tidak merestui hubungan kalian. Dengarkan hingga akhir, karena mungkin ini adalah jawaban dari doa-doamu selama ini. Cinta bisa jadi ujian. Cinta adalah anugerah, tapi juga ujian. Ada cinta yang membawa ke surga, ada pula yang menyeret ke neraka. Kita seringkali terlalu larut dalam perasaan, sampai lupa bertanya, apakah hubungan ini disukai oleh Allah? Apakah cinta ini membawa ketenangan atau justru menjauhkan kita dari ibadah? Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, mari kita pahami satu hal penting. Hubungan yang diridai Allah adalah yang mendekatkan kita pada kebaikan, bukan sebaliknya. Tanda pertama kalian makin jauh dari Allah. Perhatikan perubahan diri kalian sejak saling mengenal. Apakah kalian menjadi lebih semangat dalam beribadah? Ataukah justru lalai, sering menunda sholat, mulai jarang mengaji, dan waktu habis hanya untuk chat atau bertemu? Jika hubungan itu menjauhkan kalian dari Allah, maka itu tanda pertama bahwa hubungan itu tidak diridai olehnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika hubungan kalian tak sejalan dengan petunjuk itu, maka waspadalah. Tanda kedua, ada banyak kemaksiatan, hubungan yang penuh dosa, sentuhan sebelum halal, janji manis tanpa ikatan, kata-kata rayuan yang jauh dari adab Islam. Itu semua bisa jadi penutup pintu keberkahan. Allah tidak akan memberkahi hubungan yang dilandasi dengan maksiat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendekati zina, maka ia telah membuka jalan murka Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hubungan kalian penuh dengan aktivitas yang dilarang syariat, maka itu tanda jelas bahwa Allah tidak merestui hubungan tersebut. Tanda ketiga, tidak direstui orang tua. Jangan anggap remeh restu orang tua, karena ridha Allah tergantung pada ridha mereka. Jika hubungan kalian membuat orang tua bersedih, menolak, bahkan menangis, maka lihatlah kembali. Mungkinkah itu petunjuk dari Allah? Allah tidak akan merestui hubungan yang dimulai dengan melawan restu orang tua. Karena dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah kunci utama keberkahan hidup. Tanda keempat, terlalu sering bertengkar dan tidak ada ketenangan. Hubungan yang tidak diridai Allah biasanya tidak membawa sakinah. Ada saja alasan untuk bertengkar, saling curiga, emosi, dan ego terus bertabrakan. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya. Jika yang kalian rasakan justru gelisah, marah, atau lelah, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan ini bukan dari Allah. Tanda kelima, kalian tidak punya arah yang jelas. Hubungan yang sehat adalah yang memiliki tujuan jelas menuju pernikahan dan membentuk rumah tangga yang diridai Allah. Namun jika hubungan hanya diisi janji tanpa kejelasan, waktu terbuang tanpa kepastian, dan tak ada upaya serius menuju pernikahan, maka itu bisa jadi pertanda Allah ingin kalian segera berhenti dan kembali kepadanya. Allah menyukai komitmen, bukan hubungan yang hanya mengumbar perasaan tanpa tanggung jawab. Jika tidak direstui, LELAHKAN doa untuk ikhlas.
Sahabat, cinta yang tak diridai Allah hanya akan membawa lelah dan luka. Jika salah satu dari tanda-tanda tadi ada dalam hubungan kalian, mungkin sudah saatnya untuk melepaskan. Bukan karena kalian tak cinta, tapi karena kalian ingin dicintai oleh Allah lebih dari segalanya. Berdoalah, "Ya Allah, jika Dia bukan yang terbaik bagiku, maka jauhkanlah aku darinya, dan jauhkan Dia dariku dengan cara yang paling indah." Jangan takut kehilangan, karena saat kita ikhlas meninggalkan yang buruk, Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga narasi ini menjadi cermin untuk hati yang sedang ragu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan nasihat hati di Jejak Munajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.